Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dreamers. Back again with me, Mr. Dream, from the Dream English Academy for the online class. So, how are you today? I hope all of you are doing good today. Thank you very much for watching my videos here because today or in this opportunity I would like to share with you about verb. Jadi teman-teman dreamer semuanya yang menonton, Mister akan menjelaskan tentang verb atau kata kerja ya. Dimana kata kerja ini merupakan elemen penting ya atau bahkan paling penting dalam bahasa Inggris. Nah, inilah yang membuat semua kata benda itu hidup. Ya, dalam artian mempunyai aktivitas atau mempunyai pergerakan ya. Benda itu bisa bergerak, bisa bergeraknya secara action atau statif ya, yang nanti akan dijelaskan oleh Mister ya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Di sini ada Andy. Ya, Andy. Nah, Andy ini kan kata benda ya, noun. Dia diem ya. Pokoknya kita hanya ngenalin bahwa he is Andy. Nah, belum ada kata kerjanya ya. He is Andy. Lalu di gambar yang kedua, Andy lari nih ya. Proses ketika Andy berlari ya, itu disebut kata kerja ya. Andy runs ya. Asal katanya dari run ya. Ditambah s kenapa? Karena Andy itu sebagai laki-laki ya. Dia laki-laki. Third person ya. Jadi orang ketiga. Nah, orang ketiga tunggal itu harus ada s-nya ya. Dia laki-laki he, dia perempuan she, dan dia untuk benda atau hewan it. Nah, ya. Jadi mulai ada kata kerjanya ketika seseorang atau sebuah benda memiliki kegiatan atau aktivitas ya. Itu kata kerja, verb, dan lokasinya setelah kata subjek di awal ya. Subjek, verb. Ya. Di sini belum ada verbnya. Kalaupun ada di sini berarti sedang berdiri. Andy stands, ya. Cuma kalau pada saat ini menggambarkan hanya sosok Andy-nya saja. Nah, setelah itu Andy terjatuh, ya. Setelah berlari terjatuh, kesandung batu, ya. Di sini tulisannya Andy falls down. Andy falls down. Fall itu terjatuh ya, jatuh. Down ke bawah. Nah, down ini beda lagi, bukan verb. Ini kata keterangan ya. Jatuhnya kemana? Ke bawah. Ini nanti mungkin di sesi yang lain akan dijelaskan. Namun teman-teman fokus dulu bahwa kata kerja ini seperti ini penggambarannya ya. Kita cari kata benda lainnya, misalnya buah. Ada buah apel. Nah, apel itu misalnya terjatuh atau bukan terjatuh lagi atau terpotong ya. Apel potong berarti the apple cuts ya, maksudnya is cut, dipotong artinya. Jadi itu kata pasif ya. Nah, tapi yang sederhananya adalah ini aja deh ya, memahami tentang pola kerja ini, bahwa dalam bahasa Inggris itu ada subjek, ada kata kerja ya. Sangat sederhana. Ini langkah yang paling sederhananya, paling simple tentang menuliskan kata kerja dalam bahasa Inggris. Tinggal subjek tambah verb. Oke. Nah, berikutnya adalah ada tiga ya. There are three kinds of verb ya. Ada tiga jenis kata kerja yang teman-teman harus kuasain di awal-awal ya. Dari semua kata kerja ya, kalau teman-teman cari di Google sebenarnya banyak kata kerja itu. Penjelasannya terlalu teoritis dan apa ya, mungkin bukan gaya Mister lah gitu ya. Cuma di sini teman-teman sudah tahu bahwa ciri-ciri khas Mister itu adalah Mister selalu membuat rangkuman 3 ya. Karena 3 jari Mister, English atau Mister Dream ini selalu jadi simbol. Mister hanya menjelaskan sebatas 3 dulu ya. Tapi 3 ini sudah mewakili semuanya insya Allah ya. Dan yang paling penting dari pembahasan yang lainnya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, ya, let's pay attention for the first. The first is action and stative. Nah, verb apa sih yang teman-teman harus kasih dihafalkan? Yang harus teman-teman hafalkan adalah action dan stative ya.
Nah, semua kata kerja itu dibagi dua. Ada kata kerja aksi dan kata kerja statif. Nah, kata kerja aksi itu melibatkan five senses atau 5 panca indera kita. Contohnya, walk, berjalan, speak, berbicara, listen, mendengarkan, see, melihat, jump, melompat ya. Nah, untuk 6 sampai 10 teman-teman silakan bikin sendiri ya di komentar ya. Apa sih kata kerja action yang lainnya? Oke. Berikutnya adalah stative ya. Stative verb itu mental state artinya. Jadi bukan kegiatan panca indera ya. Apa yang kita pegang, sentuh, lihat, dengar dan rasakan itu di action. Sedangkan kalau stative, nah stative itu terkait dengan yang paling besar ya utamanya adalah tentang perasaan, feeling, lalu pemikiran, thoughts, dan possession, kepemilikan ya. Coba kita artikan. Like artinya suka. Nah, teman-teman bisa nggak sih melihat kata suka gitu? Kayak tadi kan walk, orang berjalan gitu ya. Tapi kalau like, nah ini bisa berbagai ekspresi kan? Bisa berbagai keadaan. Orang bisa like gitu loh. Artinya like ini adalah keadaan mental ya, mental state, keadaan pikiran kita. Lalu have. Nah, have juga kan nggak kita bisa lihat ya. Apa sih ciri-ciri have itu harus kayak gimana actionnya? Nggak bisa gitu ya. Karena have itu kepemilikan yang ada di mental kita. Oh, saya punya ini gitu. I have a pen misalnya ya. I have my friend misalnya gitu ya. I have a friend maksudnya. I have a friend. Saya punya seorang teman. Nah, gitu maksudnya ya. Have itu masuk di stative. Lalu no. No ya. Dibacanya no itu artinya tahu ya. Tahu, coba gimana cara membedakan gitu ya orang yang tahu gitu kan, susah juga kan, nggak bisa gitu. Nah, hanya keadaan mental, keadaan di dalam pikiran. Lalu want and dream ya, menginginkan dan memimpikan ya, mimpi dan ingin. Nah, kelima ini adalah stative verb dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Coba boleh teman-teman cari lagi 5 stative verb ya. Apa saja selain yang ada di catatan ini. Nah, setelah teman-teman sudah memahami tentang action and stative verb, sekarang ke bagian yang kedua yaitu auxiliary verb ya. Auxiliary verb. Nah, kata kerja yang harus teman-teman ketahui adalah ini ya, auxiliary verb atau helping verb. Helping verb. Jadi kalau orang, ini tuh orangnya baik banget ya. Dia suka membantu kata lain supaya bisa jadi arti yang utuh. Nah, ya. Jadi tidak semua kata bahasa Inggris kita paksakan artinya. Contohnya di sini. I teaching atau I smart ya. Smart itu kata sifat. I smart. Memang secara bahasa Indonesia saya pintar sama dengan bahasa Inggrisnya I smart kan. Secara kasat mata gitu ya. Tapi enggak gitu teman-teman. Dalam aturan tata bahasa Inggris itu harus ada am di sini atau kata bantu to be. Nah, teman-teman sering mendengar kata to be di sekolah barangkali ya. To be itu masuk di auxiliary verb dan fungsinya ini sebagai kata kerja ya, sebagai predikat. Makanya setiap kalimat bahasa Inggris harus ada predikatnya. I am teaching. Subjek, predikat, dan kata kerja yang aslinya. Begitu kira-kira ya. Nah, auxiliary verb ini ada 4 teman-teman. Ya, ada to be, am, is, are, was, dan were. Ya, kalau am untuk I, is untuk he, she, it, dan are untuk they dan we. Nah, kalau was and were itu bentuk masa lalunya ya, bentuk lampau. Itu kita bahas di lain sesi ya. Penting teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa auxiliary ada 4 ya. There are 4 types of auxiliary verb. And then second is to do. Do, does, did. Ya, ada do, ada does, ada did. Nah, contoh dalam kalimatnya we do not play atau we don't play. Nah, kata do ini nggak punya arti teman-teman sebenarnya ya. Beda dengan kata kerja yang asli, memang ada artinya do, artinya melakukan.
Nah, jadi do di sini sebagai kata bantu atau helping verb ya. We do not play. Begitu ya. Berikutnya to have. To have ya. Ada have, has, had. Nah, ini artinya bukan memiliki ya. Ada to have itu masuk di auxiliary verb. Artinya ini untuk melengkapi atau menjadi predikat ketika menyebutkan kalimat perfect ya. Dalam tenses nanti belajar perfect ya. Perfect artinya sesuatu yang sudah terjadi. Artinya ketika kalimatnya seperti ini, you have visited Majalengka. Kamu sudah mengunjungi Majalengka. Nah, pakai have-nya ya. Have-nya sebagai auxiliary. Nggak bisa you visited Majalengka. Nah, sedangkan visited ini verb ketiga ya. Oke, namun teman-teman cukup diketahui sebagai awalnya saja ya, kulitnya lah ya, covernya tentang auxiliary verb. Karena mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, loh kok bisanya have, kok jadinya visited. Nah, ini memang harus ada lagi penjelasan kata kerja di volume yang kedua ya, atau di lain sesi. Di video ini Mister hanya menjelaskan secara umum 3 kata kerja yang harus dikuasai ya, yang dikenali, oke? Nah, yang berikutnya adalah modal verb. Nah, modal verb itu adalah kata kerja yang memiliki, kata bantu ya, maaf, kata bantu yang memiliki arti. Ya, meskipun memiliki arti, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Namanya modal verb. Contohnya, Mister coba sambil tulis di sini. Ya, you can misalnya. Nah, ini bukan kalimat ya teman-teman. Jadi you can apa harusnya? You can sleep, kamu bisa tidur. You can drink, kamu bisa minum. Ya, seperti itu ya. Jadi modal verb lokasinya di antara subjek dan kata kerja yang asli. Nah, apa aja yang masuk modal verb? Ada can, will, may, must, shall. Ya. Sebenarnya ada lagi have to dan ought to. Nah, teman-teman bisa cari referensi yang lainnya boleh. Cuma yang sering muncul di sini ya. Can, will, may, must, shall. Contohnya, he can speak English. Dia bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, jadi yang tadinya asalnya he speaks English, ini kita menjelaskan ada kemampuan dari si he ini. Begitu. Nah, di bawahnya adalah could, would, might, should. Itu artinya adalah yang masa lalunya dari can. Ya. Can masa lalunya could. Ya. Contohnya kejadiannya kemarin nih. She should open the door. Atau misalnya barusan ya, memberikan saran gitu. She should open the door. Dia seharusnya membuka pintu. Yang fakta sebenarnya pintunya masih tertutup. Begitu ya. Jadi modal verb ini sebagai auxiliary. Ini harus dijelaskan khusus tentang modal verb ya, karena keterbatasan di sini ya, tidak bisa langsung semua disebutkan. Oke. Nah, poin ketiga yaitu poin penting yang dari verb ya. Yang paling penting dari verb adalah regular and irregular. Nah, teman-teman yang masih memiliki kamus yang besar, coba acungkan tangan ya. Ya, pasti ada yang namanya regular dan irregular di tengah-tengahnya. Ya, di antara kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Maksudnya di tengah-tengah sampul kamusnya gitu. Coba pasti ada regular dan irregular verb. Nah, ini fungsinya apa? Ini adalah sebagai bentuk kata kerja ya. Bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 4, teman-teman. Ada 4 bentuk. Ada verb 1, ada verb 2, verb 3, dan verb ing ya. Nah, teman-teman cukup ketahui aja ini simbol-simbolnya. Maksudnya verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Yang sebenarnya ada nama khususnya ya. Cuma biar nggak bingung, Mister cuma kasih kode nomornya saja ya. Verb 1 adalah verb yang dasar. Itu untuk menyebutkan kebiasaan atau fakta yang sedang terjadi sekarang ya. Yaitu misalnya ada kata cook, watch, study. Ya, cook memasak, watch menonton, study belajar. Nah, kalau verb 2 adalah kebalikan dari verb 1, yaitu kejadian di masa lalu ya, fakta.
fakta atau kebiasaan yang ada di masa lalu. Misalnya cooked, ya dibacanya jadinya cooked. Nah, karena regular verb itu diakhiri dengan ed, ya. Kata ed. Cooked, watched, studied. Nah, kan sama. Verb ketiganya sama juga. Cooked, watched, studied. Nah, ya. Jadi regular verb itu karena namanya juga regular, artinya beraturan. Perubahan kata kerjanya bisa kita tebak dengan menyebutkan akhiran ed di sini. Ya. Nah, makanya kalau mau menghafal kata regular itu mudah ya. Teman-teman cukup satu aja kata verb kedua gitu, karena verb ketiganya pasti sama. Nah, sedangkan verb satu ing itu artinya yang sedang terjadi. Cooking. Ini tinggal verb satu tambah ing ya. Watch tambah ing jadi watching. Study jadi ing studying. Ya, saya sedang belajar bahasa Inggris. I'm studying English. Saya sedang menonton video Mr. Dream. I'm watching Mr. Dream's video. Begitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan, yaitu irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tak beraturan, ya. Lihat coba bentuknya aja beda-beda dari verb 1, verb 2, verb 3. Lain dengan regular verb, ya kan? Nah, verb 1 itu eat, buy, dan go. Nah, ini adalah bentuk dari kata kerja irregular karena verb 2 dan verb 3-nya berbeda. Ya. Oke, yang pertama eat. Eat itu apa? Ya, makan. Ya, makan lalu verb kedua. Kalau makannya kejadiannya minggu kemarin misalnya. Jadi ate. Ate. Eat, ate, eaten. Ya. Eat, ate, eaten. Nah, kalau menghafalkan gitu, eat, ate, eaten. Verb ketiga eaten untuk menyebutkan saya sudah makan. I have eaten. Lalu balik lagi ke verb satu ing, eating. Buy, bought, bought, buying. Ya, dibacanya bought. Lalu go. Nah, ini yang teman-teman banyak yang keliru ya. Go itu bukan goed ya. Banyak yang tebak-tebakan gitu. Verb kedua dari go, goed misalnya gitu. Enggak gitu. Tapi jadinya went, teman-teman ya. Ini beda banget bentuknya kan. Makanya teman-teman harus kenalan dulu. Harus mengidentifikasi dan dihafalkan. Ketika teman-teman misalnya ada sudah pergi ya kemarin misalnya. Kemarin sudah pergi ke taman. Berarti I went to the park. Jangan ngucapin go lagi. Karena go hanya untuk masa sekarang. Gitu ya. Lalu verb ketiganya gone. Gone ya. Telah pergi. Lalu going, sedang pergi. Nah, teman-teman, demikian penjelasan tentang garis besar verb ya, kata kerja yang harus teman-teman kuasai. Ini tips dari Mr. Dream, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya para dreamers di sini yang selalu aktif dan selalu ingin meningkatkan kapasitas dirinya, meraih impiannya dengan bahasa Inggris. Thank you very much for your watching and for your appreciation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.